Bab 2514. Bagus sekali. Mileye melihat tidak jauh di depannya, di mana ruang waktu tiba-tiba terkoyak, dan detik berikutnya, orang berjubah hitam aneh melayang keluar. Orang berjubah hitam seperti hantu, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, wajahnya tidak terlihat, dan di tangannya, dia memegang sabit berwarna merah darah. Bahaya. Perasaan pertama Mileye saat melihat orang berjubah hitam ini adalah bahaya, itu sangat berbahaya. Mileye mengerutkan kening. Apakah penegak hukum waktu ini begitu kuat? Setelah penegak hukum waktu muncul, orang tua itu langsung membungkuk dalam-dalam, "Salam yang mulia." Mata penegak hukum waktu tertuju pada Mileye, pengacau waktu. Sebelum Mileye dapat berbicara, orang tua itu di samping dengan cepat berkata, "Tepat, yang mulia, orang ini membalikkan waktu dan dengan paksa kembali ke masa lalu, tolong yang mulia hukum dengan berat." Penegak hukum waktu menatap Mileye, "Kenapa kamu bisa membalikkan waktu?" Mileye tidak berbasa-basi, dan langsung mendesak dua kata yang diberikan penguasa waktu kepadanya. Melihat kedua kata itu muncul di antara alis Mileye, penegak hukum waktu membeku di tempat. Waktu. Inilah aturan hukum dari penguasa waktu. Di samping, orang tua itu hendak berbicara. Pada saat itu, penegak hukum waktu tiba-tiba memberi hormat kepada Mileye. "Aku tadi bersikap kasar, tolong maafkan aku." Melihat adegan ini, orang tua itu langsung membatu di tempat. "Apa yang terjadi?" Mileye melirik orang tua itu, dan berkata, "Dia memukulku." Penegak hukum waktu ragu sejenak, lalu berkata, "Mengerti." Saat dia berbicara, sabit di tangannya tiba-tiba menghilang. Tidak jauh dari situ, wajah orang tua itu seketika berubah. Dia ingin menyerang, tapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Dia melihat potongan ruang waktu di mana dia berada. Waktu seolah membeku, semuanya diam, dan dia hanya bisa melihat sabit memotong tenggorokannya. Jelek. Orang tua itu langsung terhapus, hilang sama sekali dari dunia ini. Dan hampir bersamaan, sabit itu kembali ke penegak hukum waktu. Melihat adegan ini, Mileye agak penasaran, dan langsung bertanya, "Baru tadi itu?" Penegak hukum waktu bingung, "Apa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Ruang waktu tempat orang tua itu berada tadi, kenapa waktu berhenti?" Penegak hukum waktu mengangguk, "Waktu berhenti." Mileye sedikit penasaran, "Bagaimana kamu melakukannya?" Penegak hukum waktu ragu untuk berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah nyaman untuk memberitahuku?" Penegak hukum waktu menggelengkan kepalanya, "Tuan muda salah paham. Bukan tidak nyaman untuk mengatakannya, tapi Tuan muda belum berkultivasi menjadi domain waktu, jadi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu Tuan muda." Mileye sedikit penasaran, "Domain waktu?" Penegak hukum waktu mengangguk, merentangkan telapak tangannya, lalu menekan dengan ringan. Dalam sekejap, ruang batasan misterius muncul di lapangan. Penegak hukum waktu mengatakan, dengan menggunakan waktu untuk membentuk domain, di domain waktu ini dan sejenisnya, waktu bisa statis. Untuk mereka yang berlatih lebih lanjut dapat membuat aliran waktu di domain waktu berbeda dengan dunia luar. Misalnya 3 jam di domain waktu, di luar sebenarnya hanya setara dengan 1 jam. Setelah mendengarnya, Mileye tercengang. Apakah ini sama dengan menara kecil? Mileye dengan cepat bertanya, kecepatan waktu berlalu di domain waktu berbeda dengan di dunia luar. Berapa batas maksimalnya? Setelah hening sejenak, penegak hukum waktu berkata, "Hal yang paling dibesar-besarkan yang pernah aku lihat adalah lawan bisa mencapai selisih 10 kali lipat. Yaitu 10 hari di domain waktu sama dengan 1 hari di luar." Mileye ragu-ragu,
lalu berkata, 10 kali. Penegak hukum waktu mengangguk, ya. Menakutkan, kan? Ekspresi Mileye menjadi sedikit aneh, apakah ini menakutkan? Penegak hukum waktu kaget, tidak seramkah? Mileye berkata dengan serius, Bung, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dengan begitu, dia langsung masuk ke menara kecil dengan penegak hukum waktu. Setelah memasuki menara kecil, penegak hukum waktu tercengang. Sesaat kemudian wajahnya berubah tiba-tiba, matanya penuh ketidakpercayaan, ini buset. Menara kecil mendesah pelan, ini akibat tidak rajin belajar. Kalau ada apa-apa, hanya bisa mengungkapkan keterkejutan saat ini dengan kata buset. Mileye. Saat ini, penegak hukum waktu itu tiba-tiba menatap Mileye, lalu dengan gemetar berkata, Tuan muda ini, bagaimana kamu melakukannya? Mileye tertawa, aku tidak tahu, bagaimanapun, seseorang melakukannya untukku. Penegak hukum waktu bertanya cepat, penguasa waktu. Mileye menggelengkan kepalanya. Penegak hukum waktu penuh keheranan, bagaimana ini bisa begitu supranatural, terlalu menantang surga. Mustahil. Mileye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penegak hukum waktu diam. Mustahil. Apa yang kamu lihat di depan matamu? Apakah ini mimpi? Pikiran penegak hukum waktu agak berantakan saat ini. Setelah sekian lama, penegak hukum waktu menatap Mileye, Tuan muda, seberapa kuat orang yang membalikkan waktu di sini? Mileye tersenyum dan berkata, Kak, kita tidak membahas ini, aku ingin bertanya bagaimana cara berkultivasi domain waktu ini. Penegak hukum waktu berkata dengan suara berat, Tuan muda, kamu memiliki pagoda ini, kamu tidak perlu mempraktikkan domain waktu lagi. Ini terlalu menantang surga. Mileye menggelengkan kepalanya, aku ingin memiliki kemampuan ini sendiri. Setelah hening sejenak, penegak hukum waktu berkata, kalau orang luar ingin menguasai domain waktu, sama sulitnya dengan mencapai langit, karena untuk menguasai domain waktu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama harus ada izin praktik waktu. Mereka yang memiliki token perintah ini, baru dapat memasuki sungai panjang waktu untuk mempraktikkan berbagai cara waktu, termasuk domain waktu ini. Kalau tidak, begitu orang biasa memasukinya untuk menjelajahi waktu, mereka akan dikirim ke alam tanpa ruang oleh aturan hukum waktu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah izin praktik waktu di monopoli kalian? Penegak hukum waktu tersenyum, bukan, Tuan muda tidak tahu. Aturan waktu memang luar biasa, jika seseorang dibiarkan mengubahnya sesuka hati, maka dunia akan kacau. Selain itu, penguasa waktu yang menetapkan peraturan ini, sedangkan penguasa waktu terkristalisasi dari kecerdasan sungai panjang waktu. Dia mewakili waktu, jadi dia bisa memilih siapa yang akan mengatur waktu. Tanpa izinnya, orang biasa yang memasuki sungai panjang waktu untuk membalikkan waktu akan dihapus oleh aturan hukum waktu. Mileye sedikit terkejut. Awalnya dia mengira penguasa waktu ada manusia, tapi tak disangka, ternyata pihak lain adalah kecerdasan sungai panjang waktu, yang setara dengan Tiandao di satu dunia. Tapi, jelas penguasa waktu ini jauh lebih kuat dari rata-rata Tiandao. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye bertanya lagi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada 2 syarat untuk memperbaiki domain waktu? Apakah ada syarat lain? Penegak hukum waktu berkata dengan suara yang dalam, ada cara lain untuk menyelinap masuk. Beberapa master akan menggunakan beberapa cara khusus untuk memasuki sungai panjang waktu untuk menyembunyikan rahasia, sehingga kami tidak dapat mendeteksinya, dan aturan hukum waktu tidak dapat mendeteksinya juga. Tentu saja, metode ini umumnya memiliki batas waktu, dan mereka hanya dapat memasuki sungai panjang waktu untuk sementara untuk membalikkan waktu.
Bahkan kalau mereka telah menguasai domain waktu, mereka tidak berani menggunakannya terlalu lama. Tapi, orang-orang seperti itu pada umumnya sangat kuat, karena mereka bisa masuk dan menguasai domain waktu, artinya kemampuan mereka sangat mengerikan, terutama dalam hal tubuh fisik dan jiwa spiritual. Mileye bertanya, apakah kalian pernah melihat banyak orang seperti ini? Penegak hukum waktu berkata, tidak sedikit. Tidak sedikit. Mileye terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, di alam semesta yang tak berujung ini, aku berada di level apa? Penegak hukum waktu melihat Mileye, lalu berkata, Tuan muda bisa tebasan masa depan dan memotong masa lalu, kemampuan ini menantang langit. Hanya saja tubuh fisik dan jiwa spiritual kamu tidak cukup kuat, kalau kamu bisa mencapai alam eternal, kekuatan Tuan muda akan semakin mengerikan. Mileye sedikit mengangguk, aku punya aturan hukum waktu, mudah untuk mempraktikkan domain waktu, kan? Penegak hukum waktu mengangguk, itu terlalu sederhana. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya, dan cahaya putih masuk di antara alis Mileye. Segera, informasi yang tak terhitung memasuki benak Mileye. Kultivasi aturan waktu domain. Sesaat kemudian, Mileye merentangkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya langsung membentuk penghalang tak terlihat. Domain waktu. Mileye tercengang, sesederhana itu. Penegak hukum waktu berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, kamu memiliki aturan hukum waktu yang diberikan kepada kamu oleh penguasa waktu. Kalau kamu ingin waktu menjadi domain, itu sungguh terlalu sederhana, karena sungai panjang waktu akan bekerja sama secara aktif denganmu. Mileye mengangguk, aku mengerti. Penegak hukum waktu ragu sejenak, lalu berkata, Tuan muda, bolehkah aku bertanya, apa hubungan kamu dengan penguasa waktu? Mileye berkedip, lalu berkata, sangat baik sekali. Sangat baik. Sangat baik. Penegak hukum waktu. Mileye tersenyum dan berkata, kalau kamu kembali dan bertemu dengannya, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Penegak hukum waktu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penguasa waktu. Mileye bingung, kenapa? Senyum penegak hukum waktu semakin pahit. Penguasa waktu menguasai pengendalian waktu, bukan sesuatu yang bisa ditemui penegak hukum yang kecil seperti kami. Setelah mendengarnya, Mileye mengerti. Level tidak cukup. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari, apakah dia meremehkan kekuatan dan identitas penguasa waktu. Itu seharusnya bos super. Tentu saja, ada juga alasan kenapa dia meremehkan penguasa waktu. Bos besar itu berlutut saat bertemu dengannya. Saat itu, penegak hukum waktu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan detik berikutnya alisnya berkerut. Mileye bertanya, ada apa? Penegak hukum waktu berkata dengan suara berat, Tuan muda, aku punya misi. Aku harus pergi. Saat dia berbicara, dia memandang Mileye, kalau Tuan muda bebas di masa depan, dia bisa datang ke pengadilan waktu sebagai tamu. Setelah berbicara, dia akan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Penegak hukum waktu memandang Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kakak, aku kekurangan uang akhir-akhir ini, aku tidak tahu apakah itu nyaman. Bisakah kakak pinjamkan aku beberapa jalur dewa bintang? Setelah mendengarnya, penegak hukum waktu membeku. Mileye buru-buru berkata lagi, Reimbus, bisa diganti. Penegak hukum waktu berkedip, diganti. Kepada siapa? Mileye berkata dengan serius, tentu saja mencari penguasa waktu, saudaraku yang baik. Penegak hukum waktu. Mileye melanjutkan, kamu meminjamkan aku 1000 jalur dewa bintang,
Kemudian kamu memintanya mengembalikan uang kamu 1.500. Apakah kamu mengerti maksud aku? Penegak hukum waktu bersambung.